Baiklah, shalom, selamat bertemu dan salam sejahtera kepada jemaat Tuhan dan para pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita masih dalam situasi Natal dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan saya di mana pada hari yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana sikap orang Majus terhadap kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Dan pada kesempatan ini pula saya akan menjelaskan bagaimana sikap para imam dan juga ahli Taurat terhadap kelahiran Yesus ke dalam dunia ini berdasarkan Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Baiklah, sebelum kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan itu, mari kita berdoa minta pimpinan daripada Roh yang Kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu tentang sikap manusia terhadap kelahiran-Mu ke dalam dunia ini, secara khusus para imam dan juga ahli Taurat. Mohon pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian, pemahaman. Demikian juga hamba-Mu menjadi saluran berkat Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menggunakan bahasa yang mudah difahami, dimengerti oleh para pendengar dan juga jemaat. Dan demikian juga jemaat yang sedang duduk mendengar dimanapun mereka berada. Tuhan berkati melalui pertemuan, melalui perkongsian firman Tuhan ini, biarlah iman kami dikuat, diteguhkan di dalam situasi Natal kami pada tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin. Para pendengar dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kita melihat di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di situ menjelaskan bagaimana sikap manusia terhadap kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita. Saya akan menjelaskan sikap manusia yang kedua terhadap kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah bagaimana sikap para imam dan ahli Taurat terhadap kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Mari kita perhatikan di ayat yang keempat. Ayat yang keempat ya, Matius pasal 2 ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, maksud ayat ini saudara Bapak Ibu, ketika Raja Herodes mendapat tahu daripada orang Majus bahwa ada seorang raja Yahudi yang telah lahir, bukan sedang lahir lagi tetapi sudah lahir, maka Raja Herodes, seorang raja yang jahat, yang bengis, seolah-olah dia terancam kedudukannya sebagai raja. Di mana Raja Herodes tidak mau ada seorang pun yang mengganti tempatnya sebagai raja. Apalagi pada saat itu Raja Herodes mendengar atau mendapat tahu dari orang Majus bahwa ada seorang raja Yahudi yang telah lahir. Jadi dalam pemikiran Raja Herodes, jangan-jangan orang yang telah lahir itu nanti mengambil tempatnya sebagai raja. Nah, itu sebabnya hati sangat gelisah, terancam dia. Dalam kegelisahannya, dalam kebingungannya, dalam kekhawatiran, ketakutannya, terbukanya kedudukannya sebagai raja pada waktu itu, maka Raja Herodes mengumpulkan semua imam. Ini semua pemuka-pemuka agama waktu itu. Dan juga ahli Taurat bangsa Yahudi atau guru-guru agama Yahudi waktu itu. Dia kumpulkan mereka. Lalu dia meminta keterangan dari semua pemuka-pemuka agama itu, di mana Mesias itu akan dilahirkan. Atau Raja Herodes mau mengambil pasti, mau ambil tahu betul tidak apakah yang dikatakan oleh orang Majus itu. Nah, justru itu dia mengumpul pemuka-pemuka agama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat peranan imam ini saudara, fungsi imam ini dalam perjanjian lama, ini merupakan satu tugas dan peranan seorang imam ini sangat besar, berpengaruh. Tugas mereka ini adalah dalam umat Israel, mereka ini sangat penting, di mana mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Dan mereka juga mengadakan doa syafaat, itu fungsi.
dan mereka juga memberi berkat. Inilah fungsi peranan imam dalam perjanjian lama. Nah, artinya imam ini punya kedudukan, punya pengaruh. Justru itu Raja Herodes mengumpul para imam ini, pemuka-pemuka agama Yahudi. Lalu kalau kita melihat, memperhatikan ahli Taurat. Ahli Taurat ini pula mereka ini adalah pengajar, guru. Bahkan mereka ini penafsir perjanjian lama, khususnya kitab Musa atau Taurat Musa, ajaran yang ditulis oleh Musa dari Tuhan, yaitu disebut Pentateuch. Jadi mereka ini adalah guru, pakar. Nah, itu sebabnya Raja Herodes memanggil pakar-pakar kitab ini, guru-guru kitab ini, untuk mencari tahu bagaimana kebenaran yang dikatakan oleh orang Majus itu. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kalau dalam konteks kita sekarang ini kan, sekarang konteks gereja ini, ahli Taurat ini adalah ahli-ahli teologi, pakar-pakar Alkitab. Jadi kalau ada orang yang tidak memahami tentang kebenaran Alkitab, maka orang merujuk para pakar teologi, para pakar Alkitab. Nah, inilah konteks kita sekarang ya. Kalau orang dulu ahli Taurat, mereka itu pakar tentang Taurat Musa. Tapi dalam konteks kita sekarang ini adalah para teolog atau para ahli teologi. Pada saat Raja Herodes bertanya kepada ahli Taurat, apakah yang dikatakan oleh para nabi dan bagaimana keadaan dan sebagainya, maka ahli Taurat menjelaskan itu sesuai dengan perjanjian lama, apa yang mereka tahu yang dikatakan oleh para nabi masa lalu, sehingga mereka menjelaskan itu berdasarkan kitab Mika atau Nabi Mika. Mika pasal yang kelima ya. Mika pasal yang kelima ayat 1. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini penjelasan ahli Taurat kepada Raja Herodes di saat mereka ditanya oleh Raja Herodes. Artinya mereka sudah tahu, saudara. Jauh sebelumnya mereka sudah tahu bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Saudara, kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan, kalau kita mempelajari sikap atau reaksi para imam dan ahli Taurat itu pada saat orang Majus datang ke Bethlehem untuk mencari tahu di mana raja orang yang dilahirkan, para imam dan ahli Taurat selamba. Tahu selamba ya? Acu tak acu. Mereka tidak begitu bersemangat seperti orang Majus. Mereka tidak ambil peduli. Itulah reaksi para imam. Itulah reaksi ahli Taurat. Tetapi sebenarnya mereka tahu. Tetapi tidak ada apa-apa tindakan yang mereka lakukan. Ini sikap mereka terhadap kelahiran Yesus ke dalam dunia waktu itu. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan kita adalah, mengapakah para imam, ahli Taurat, selamba, acu tak acu terhadap kelahiran Yesus dalam dunia ini, saudara? Kita boleh lihat, karena mereka ini adalah orang yang terikat, terpengaruh dengan upacara-upacara yang dilakukan di dalam bait suci. Mereka juga terlibat dalam percakapan tentang hukum-hukum. Nah, oleh sebab itulah bagi mereka ya, Yesus itu tidak punya apa-apa makna, buang masa saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah sikap para imam dan ahli Taurat. Dalam otak mereka penuh dengan pengetahuan ajaran-ajaran Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Mereka tahu, tetapi tindakan mereka tidak ada apa-apanya. Ini reaksi mereka. Inilah sikap
Mereka beranggapan bahwa Yesus tidak punya apa-apa pengaruh bagi mereka. Justru itu mereka tidak sibuk, saudara. Tidak sibuk. Ini para pendengar dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Saat perayaan Natal, apakah kita hanya acuh tak acuh saja dalam perayaan Natal? Karena Natal ini adalah tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, yang menyelamatkan manusia dari hukuman maut, yaitu kematian yang kekal. Banyak orang tahu Natal ini adalah kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Tetapi ada yang selamba, ada yang acuh tak acuh dalam perayaan ini. Mereka menganggapkan bahwa perayaan Natal ini adalah sebatas perayaan saja, karena dirayakan setiap tahun dan sebagainya. Saudara, kita harus memaknai, menghayati, merenungkan makna Natal ini di dalam kehidupan kita. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan kita seperti para imam dan ahli Taurat ini. Orang lain bertanya, kenapa kamu merayakan Natal? Semua kita boleh jelaskan dengan baik. Di mana ayat Alkitab menyatakan bahwa Yesus lahir dalam dunia ini, kita boleh jelaskan dengan baik kepada orang lain. Tetapi dari pihak kita, reaksi kita dan sikap kita terhadap kelahiran Yesus dalam dunia ini dan kelahiran Yesus dalam hati kita tidak ada apa-apanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Natal ini punya makna yang luar biasa, di mana Dia datang untuk melawat kepada umat ciptaannya. Tetapi Yohanes mengatakan milik kepunyaannya menolak Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah sikap para imam dan ahli Taurat. Bahkan banyak orang Kristen masa kini dalam otaknya penuh dengan ayat-ayat Alkitab, bahkan dalam pikirannya penuh dengan pengetahuan-pengetahuan teologinya. Tetapi sikap mereka terhadap kelahiran Yesus dalam hati mereka tidak ada apa-apanya. Jangan seperti para imam dan ahli Taurat. Mereka tidak dapat melihat perbedaan tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Justru itulah mereka tidak ambil peduli. Justru itulah mereka acuh tak acuh, selamba. Tetapi berbeza dengan orang Majus. Saudara, marilah kita menghayati kebenaran ini dalam hidup kita. Biarlah melalui Natal kita tahun ini membuka hati kita, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Dan itulah reaksi kita, itulah sikap kita tentang kelahiran Yesus di dalam hati kita dan ke dalam dunia ini. Demikianlah perkongsian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada kesempatan ini. Biarlah semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu sudah mempelajari akan kebenaran firman-Mu, bagaimana sikap para imam dan ahli Taurat tentang kelahiran-Mu dalam dunia ini. Supaya kami tidak meneladani sikap para imam dan ahli Taurat ini, Bapa. Supaya kami dapat mengubah cara pikir kami di dalam kami menyambut tentang kelahiran-Mu ke dalam dunia ini, bahkan dalam hati kami. Berkati para pendengar, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman ini kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Natal kepada kita semua. Dan kita akan melanjutkan dan kita akan bertemu lagi dalam pembahasan selanjutnya, bagaimanakah sikap manusia terhadap kelahiran Yesus dalam dunia ini, yaitu tentang sikap Raja Herodes. Salam dan selamat berjaya.